Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, saya rekam. Jadi ini untuk modul 2 nih kita sudah mulai. Kan kalau modul 1 kemarin kan cuma pendahuluan aja. Modul 2 ini mulai kita melakukan analisis. Yang pertama ini tentang penilaian aspek pasar dan pemasaran. Masih ingat toh pemasaran itu apa yang dipelajarin? Kurang lebih sama lah. Jadi kan kalau kita mau bikin bisnis itu kan kayak yang dulu saya pernah bilang di pemasaran jasa itu kan nggak boleh langsung tiba-tiba bikin aja tanpa mikir apa aja yang harus dilakukan, kedepannya gimana. Nah makanya di sini nih SKB ini maksudnya untuk menilai apakah gagasan kita atau proyek yang akan kita bikin atau bisnis yang akan kita bikin itu sudah oke. Nah yang pertama ini kita lihat dari sisi pemasarannya, apakah sudah oke atau belum. Jadi dari yang pertama itu tentang mencari dan memilih gagasan proyek. Jadi proyek di sini bisa bisnis juga ya. Gimana cara mencari dan memilih gagasan proyek? Itu gini, kunci sukses sebuah proyek bisnis itu memasuki bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Ada yang tahu maksudnya nggak? Kenapa kok harus memasuki bisnis yang tepat pada saat yang tepat? Ada yang tahu maksudnya? Halo, gimana? Halo, nggak ada yang jawab. X. Ini saya melihat ada yang typing tapi kok tidak ada yang muncul tulisannya. Lihat posisi pasarnya dulu. Contohnya. Yang lain. Bisnis sesuai tren saat ini. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin buka usaha sampai cepet ya, betul. Jadi harus tahu ya. Kurang lebih kayak gitu memang. Jadi kan kalau kita bikin bisnis itu harus jeli, intinya kalau bisnis itu harus jeli, melihat peluang yang ada dan bisa bisnisnya dari apa supaya bisa maksimal dalam bisnis. Jadi kayak katanya Mas Yo tadi, kalau misalnya udah lewat waktunya juga nggak mungkin kita jual kan, orang sudah meninggalkan hal tersebut. Misalnya benar Nokia, apalagi yang tipe-tipe lama, sekarang sudah zamannya smartphone,
yang sudah pakai touchscreen semua. Andai kata kita jual yang masih pakai keypad, orang-orang pasti nggak ada yang mau beli, kan sudah lewat itu masanya. Jadi kan pernah tahu produk life cycle nggak, daur hidup produk itu kan berarti Nokia itu sudah yang tahap habis. Jadi kan biasanya kalau produk life cycle itu kan tahap awal pengenalan, terus tahap mulai naik banyak yang beli, terus tahap di puncak, sama tahap akhir. Nah kalau barang-barang yang sudah masuk tahap akhir itu nggak mungkin kita jual lagi. Maksudnya dia kata untuk dari perusahaan lain sudah memasuki masa habis, kenapa kok kita malah justru baru mulai jual? Kan namanya konyol, nggak mungkin kayak gitu. Kecuali andai kata misalnya kita jual tapi bisa dengan sesuatu yang baru, itu beda cerita. Andai kata kita bisa berinovasi dan memang menghasilkan sesuatu yang baru, walaupun idenya mungkin awalnya dari produk yang sudah hilang, itu masih bisa. Nah juga kalau jadi pebisnis itu biasanya nggak boleh terlalu pede juga, sama nggak boleh terlalu ragu. Jadi harus pas ya, yakin, tapi juga nggak boleh over pede. Jadi itu ya, jangan. Dan juga bisa kayak katanya Mbak Yeni, dilihat tren saat ini, kira-kira orang sekarang lagi sukanya sama apa, yang lagi happening apa. Misalnya kayak sekarang kan mungkin masih masuk fall ya toh, berarti baju-baju yang dijual di Taiwan ya yang masih fall, nggak mungkin baju-baju yang dijual sudah winter. Tapi kalau masih kondisi panas-panasnya, misalnya kayak habis summer ke fall kan masih panas, nggak mungkin kita jual baju winter di situ, kurang pas. Kecuali kalau sudah mau masuk misalnya fall, peralihan mau ke winter, nah itu biasanya baju-baju winter sudah mulai ada gitu. Terus juga kadang itu ada perusahaan yang dia benar-benar berinovasi sesuatu yang baru, yang sebelumnya konsumen itu sebenarnya nggak sadar kalau dia itu perlu atau butuh barang tersebut, tapi karena si pebisnisnya ini sangat jeli, tahu bisa memprediksi, oh nanti misalnya 10 tahun ke depan masyarakat tuh membutuhkan hal ini, udah jeli, nah dia bisa menghasilkan bisnis baru tersebut. Kayak contohnya misalnya kayak semacam Gojek gitu. 10 tahun yang lalu kita pernah kepikiran nggak bakalan ada perusahaan seperti itu. Maksudnya yang apa-apa sangat mudah, kita tinggal klik, bisa ngirim, bisa beli, nanti diantar, bisa ada Gojek di mana-mana, bisa pakai, intinya semua berdasarkan dari handphone kita sudah bisa melakukan banyak hal. Kira-kira dulu kita pernah kepikiran nggak hal seperti itu? Nah dulu kan masih ojek biasa toh, nggak ada yang lewat handphonean gitu, kita harus cari dulu ojeknya, atau mungkin kita harus ke pangkalan ojeknya dulu baru bisa nemuin ojek. Tapi sekarang gampang, tinggal buka HP, dipilih, sudah ojeknya tinggal datang, kita tinggal berangkat. Nah itu di situ kalau kita bisa membaca peluang pasar, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Bahkan istilahnya kita bisa merubah kehidupan masyarakat, ya enggak? Misalnya kalau sisi negatifnya Gojek, mungkin orang-orang jadi lebih, istilahnya lebih pemalas nggak sih? Maksudnya pengen beli makan, kalau dulu nyari keluar sendiri atau apa, sekarang tinggal pencet-pencet, klik, nanti makanan datang ke rumah ya toh. Itu sebenarnya juga merubah kehidupan, maksudnya sistem kehidupan masyarakat juga bisa seperti itu. Yang dulunya nggak ada smartphone, yang dulunya nggak ada internet, kalau misalnya ada keluarga pergi ke luar negeri ya lewat telepon atau lewat surat. Tapi sekarang gampang, setiap hari bisa komunikasi, ya kan? Seperti itu. Mungkin nanti nggak tahu di beberapa tahun ke depan ada sesuatu yang baru yang sekarang kita nggak kepikiran, tapi nanti ada, ya kita lihat aja nanti. Ya terus di sini persyaratan keberhasilan suatu produk itu harus benar-benar memiliki pasar yang cukup sehat. Di sini maksudnya masih ada orang-orang yang tertarik untuk membeli. Juga daya beli masyarakat itu juga harus diperhitungkan. Jadi mereka mampu nggak membeli barang tersebut. Andai kata harganya terlalu mahal, kira-kira ada nggak orang yang mau beli. Nah, jadi pasarnya itu harus sehat. Terus mencari jenis produk